Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP 1 Pagaralam, yang kami hormati OSIS dari SMA 1 Negeri 1 Pagaralam, yang kami hormati seluruh guru dan pimpinan adik SMP Negeri 1 Pagaralam, beserta anak-anakku yang saya sayangi. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan tanpa Pembahasan Suara Demokrasi SMA Negeri 1 Pagaralam ke SMP 1 Pagaralam, Sabtu 5 Agustus 2023. Satu, pembukaan. Untuk membuka acara ini, marilah bersama-sama kita membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kita selanjutnya yaitu kata sambutan dari OSIS SMP Negeri 1 Pagaralam kepada Bunda Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang yang cerah ini kita masih dapat hadir di sekolah yang kita cintai, SMP Negeri 1 Kota Pagaralam. Salawat beriringan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati guru-guru dan tenaga administrasi SMP Negeri 1 Pagaralam, yang kami hormati kakak-kakak dan ayu-ayu OSIS SMA Negeri 1 Pagaralam. Baiklah, yang pertama kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada kakak-kakak OSIS SMA Negeri 1 Kota Pagaralam yang berkunjung ke sekolah kami untuk memberikan materi tentang demokrasi pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 1 Kota Pagaralam. Selanjutnya, untuk kelas 7, pada saat kakak-kakak OSISnya memberikan materi nanti, dimohon untuk mendengarkan dan melihat dengan bersama materi yang diberikan oleh kakak-kakak. Jadi, silakan siapkan kertas dan pena untuk mengucapkan poin-poin penting tentang materi yang akan disampaikan oleh kakak-kakak OSIS. Dan juga nanti di rumah kasih tahu orang tuanya di sekolah tadi kami diberitahukan materi oleh kakak-kakak OSIS SMA Negeri 1 Pagaralam tentang demokrasi pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 1 Pagaralam yang akan datang. Jadi tolong didengarkan dan catat materi yang akan diberikan oleh kakak-kakak OSIS. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun tingkah laku. Kepada Allah saya mohon. Buya Hamka berkata, jangan pernah merobohkan pagar tanpa mengetahui mengapa didirikan. Jangan pernah mengabaikan tuntunan kebaikan tanpa mengetahui
kami hormati para guru khusus tim P5 dari SMP Negeri 1 Pagarlam, yang kami hormati anak-anak OSIS yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng yang sudah hadir di tengah-tengah kita, anak-anak, dan pengurus OSIS SMP 1 Pagarlam yang sudah menyiapkan segala sesuatunya, dan anak-anak sekalian seluruh kelas 7 yang mengikuti acara pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan untuk melihat dan merasakan nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga kita dapat berkumpul mengikuti acara kegiatan bagian khusus. Sekarang kalian akan diberikan materi-materi yang berkaitan dengan pembahasan masalah demokrasi. Minggu belakang kita sudah berkunjung ke Komisi Pemilihan Umum Kota Pagarlam. Di situ kalian diberikan wejangan, arahan, bimbingan tentang demokrasi yang ada di Pagarlam, yang menyangkut yang dikerjakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pagarlam. Mungkin ada anak-anak yang mewakili, tidak semuanya kemarin rekan, yang mewakili itu menceritakan, memberikan informasi kepada teman-temannya yang tidak ikut. Itu tujuannya. Nah pada hari ini, mari anak-anak kita sama-sama dengan serius mengikuti acara ini. Jangan ada main-main. Ikutilah apa yang disampaikan oleh kakak-kakak kalian nanti. Itu adalah pembelajaran untuk kita semua. Saya kira itu dipersilakan. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan kita semua selalu diberikan kekuatan dan kesehatan untuk menjalankan kita aktivitas kita masing-masing. Terima kasih. Daun-daun dan bunga selesai. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nasib yang telah memberikan sambutannya. Acara kita selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua OSIS SMA Negeri 1 Pagarlam kepada Ananda Habibi Hafiz dan Herlambang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita masih dapat berkumpul di lapangan SMP di 1 Kota Pagarlam pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Kota Pagarlam beserta jajarannya, dan yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru dari SMP Negeri 1 Kota Pagarlam yang kami hormati, dan juga adik-adik kelas 7 yang menjadi kebanggaan kami di SMP Negeri 1 Kota Pagarlam. Boleh tepuk tangan nggak semuanya? Sebelumnya izin kami berdua untuk memperkenalkan diri kami dulu. Perkenalkan, saya Muhammad Ali Hafiz, Ketua OSIS SMA Negeri 1 Kota Pagarlam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darman Jaya, saya Ketua Umum SPK Semansopo. Oke, jadi udah kenal semua ya, yang satunya Hafiz dan yang satunya itu Herlambang. Jadi kami berdirinya di sini itu merasakan sesuatu flashback. Kenapa flashback? Karena 3 tahun yang lalu kami juga seperti adik-adik yang ada di sini sebagai siswa SMP Negeri 1 Kota Pagarlam. Jadi senang rasanya bisa kembali lagi ke SMP Negeri 1 Kota Pagarlam, alma mater tercinta yang bisa membawa kami menuju kesuksesan di masa yang akan datang. Jadi adik-adik yang di sini juga nanti bisa ikut OSIS di SMA maupun di SMK maupun di MA dan lain-lainnya. Jadi langsung aja nih, tujuan kami di sini sebenarnya untuk memberikan materi tentang demokrasi yang kami lakukan di SMA Negeri 1 Kota Pagarlam. Sebenarnya di SMP 1 saya rasa udah pernah dilakuin yang namanya kegiatan demokrasi. Kegiatan pemilihan ketua OSIS itu merupakan salah satu kegiatan demokrasi deh yang kalian dapatkan ketika kalian di masa sekolah. Dan juga itu bakal kalian praktekkan ketika kalian sudah dewasa, ketika kalian sudah mendapatkan kartu tanda penduduk.
Jadi adik-adik di sini udah tahu belum apa sih itu demokrasi? Beneran belum tahu? Oke. Mungkin itulah kenapa kami ditugaskan untuk datang ke sini untuk memberikan materi secara umum mengenai demokrasi itu. Jadi adik-adik, demokrasi merupakan sebuah kegiatan ataupun pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Tetapi untuk di lingkungan sekolah kita ubah, bukan dari rakyat untuk rakyat, tetapi dari siswa oleh siswa dan untuk siswa. Oke, mungkin adik-adik ini pusing nih. KKN di sebelah saya, MPK itu apa sih? Di SMP kok nggak ada MPK? Jadi MPK itu baru ada di SMA 1 Kapagara. Mungkin boleh Herlambang menjelaskan apa sih itu MPK? Izin menjelaskan ya, apa itu MPK? MPK Belakang katanya pelan-pelan Kak ngomongnya, benar nggak? Oke. Mungkin ada sedikit nervous ya, kami ada di depan adik-adik yang cantik-cantik dan ganteng ini. Oke, kenapa ya? MPK adalah Majelis Perwakilan Kelas, adalah suatu organisasi di sekolah yang bertugas mengawasi kinerja OSIS dalam Oke. Jadi MPK adalah organisasi di sekolah yang bertujuan untuk mengawasi kinerja OSIS yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Tenang aja ya, nanti kita bakal masuk ke kelas kalian kok buat ngasih materi. Ya nanti. Gue nanti masuk kelas. Nanti masuk kelas. Bertujuan untuk mengawasi kinerja OSIS kalian. Memang di SMP mungkin belum terbentuk yang namanya MPK. Yang kalian datang kemari ke kantornya. Nah, jadi demokrasi tadi adalah pemerintahan dari rakyat untuk rakyat atau dari siswa untuk siswa. Jadi maksudnya itu deh, kalian akan melakukan pemilihan ataupun pencoblosan dari hati kalian sendiri untuk memilih siapa yang berhak untuk memimpin kalian di masa yang akan datang. Nah, saja nih. Tadi mungkin kalian dengar ada kata perwira. Ada yang tahu nggak? Apa sih itu perwira? Tahu nggak perwira itu apa? Pemilu Tahu raya. sih itu perwira? Pemilu raya. Tidak. Nah, dadah. Jadi pemilihan itu adalah singkatan dari pemilihan raya. Pemilihan raya yang kami lakukan di SMA Negeri 1 Kota Pagaralam selama 1 tahun sekali untuk melakukan pergantian jabatan anggota OSIS yang ada di SMA Negeri 1 Kota Pagaralam. Oke, jadi udah tahu ya, pemilihan itu adalah singkatan dari pemilihan raya yang kami lakukan 1 tahun sekali di SMA Negeri 1 Kota Pagaralam. Pinter banget nih adik-adik dari SMA Negeri 1 Kota Pagaralam. Tepuk tangan dulu dong, boleh nggak? Dan juga pemilihan itu dilakukan selama 1 tahun sekali untuk melakukan pergantian jabatan dari OSIS sebelumnya ke OSIS yang akan baru. Dan juga selama pemilihan itu juga kan ada yang namanya penghitungan suara. Penghitungan suara tadi di depan halayak yang ramai agar tidak ada yang namanya kecurangan dalam suara tersebut. Dan yang mendapatkan suara terbanyak akan menjadi ketua OSIS terpilih di tahun itu. Dan buat teman-teman yang kalah nih, yang kalah mencalon sebagai ketua OSIS, kita harus bersikap gimana? Ada yang tahu nggak? Kalau kita kalah, kita harus gimana? Marahkah? Nggak datang? Atau gimana? Oke, berlapang dada. Benar banget. Jadi ketika kita mengalami kekalahan dalam suatu ajang maupun lomba ataupun pemilihan, kita harus berlapang dada. Jangan menyebabkan kegiatan demokrasi tersebut ajang untuk bermusuh-musuhan. Itu suatu hal yang salah. Oke.
Langsung saja mungkin adik-adik tunggu nih. Teknis pemilihan ketua OSIS di SMA 1 itu gimana sih? Ada yang kepo nggak? Gimana sih teknis pemilihan ketua OSIS di SMA 1? Ada yang kepo nggak kira-kira? Oke. Aku mau tanya nih sama ketua OSISnya. Mana tadi ketua OSISnya? Boleh maju nih? Saya melihat OSIS di depan ini agak sedikit flashback karena dulu juga saya merupakan bagian dari OSIS SMP di satu kota Padang. Oke, namanya siapa? Oke, Haris. Maka memang ini, sama sih sistem pemilihan ketua OSIS di SMA 1 di sana? Yang saya tahu biasanya itu melalui visi misi, kemudian kita lihat dari visi misi yang kerjaan mereka itu bagus bagaimana, kemudian di voting atau suara yang paling tinggi nanti yang menjadi. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Haris. Jadi adik-adik, pemilihan di SMA Negeri 1 Kota Pagarau itu sudah kami lakukan mulai dari tahun 2010 dan 2012. Kita sudah mulai melakukan kegiatan demokrasi seperti pemilihan umum yang ada di Indonesia. Sebelumnya ini gimana Kak? Kan SMA 1 sudah berdiri dari tahun 1965. Pemilihan ketua OSISnya gimana? Jadi pemilihan ketua OSISnya itu sebelum ada pemilihan itu kami diri sebagai OSIS, ketua OSIS. Nah, saya menggunakan cara yang pertama tadi, yaitu menggunakan dukungan dari MTK. Terus apa yang saya lakukan untuk mendapatkan dukungan itu? Nah, di SMA 1, syarat mencalonkan diri sebagai ketua OSIS itu harus mendapatkan dukungan dari MTK minimal berapa? 20% dari total saya dapat mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Saya tidak bisa mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Bisa nggak kira-kira? Oke, bisa. Dengan cara yang kedua tadi, yaitu independen. Gimana caranya? Kami dituntut untuk mengumpulkan fotokopi kartu pelajar sebanyak 200 orang dalam satu angkatan. Baru bisa mencalonkan diri di kursi ketua OSIS. Dan yang kedua dengan cara independen, yaitu dengan cara mengumpulkan 200 fotokopi kartu pelajar, baru bisa mencalonkan diri sebagai ketua OSIS di SMA 1. Jadi, ngapa sih kalian tadi pasti mikir, kok ngumpulin kartu pelajar sih? Itu sama halnya ketika kalian ingin mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Mungkin orang di sini kami akan mengulangi apa itu MTK. MPK atau bisa disebut Majelis Perwakilan Kelas adalah suatu organisasi di sekolah yang bertugas mengawasi kinerja OSIS. Dalam menjalankan tugas-tugasnya selama masa jabatan MPK juga merupakan lembaga legislatif dalam organisasi siswa di kelas sekolah. Tugas utama MPK adalah memantau, mengawasi dan evaluasi kinerja OSIS selama masa jabatan. Tugas majelis perwakilan kelas secara keseluruhan, yang pertama memberikan masukan mengenai program kinerja OSIS, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja OSIS, membantu OSIS dalam melaksanakan program kerja, dan mendengar evaluasi dan menerapkan laporan dan jawaban OSIS setiap pertemuan dan akhir urusan. Mungkin itu saja kakak bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita kasih tepuk tangan yang beribu buat OSIS SMA 1. Ada Fiskan yang lambang. Berlawan berdiri dulu. Karena Bapak Kepala Sekolah akan memberikan cenderamata kepada tim OSIS dari SMA 1. Aris, cenderamata mana?
Cendera tanya. Masih Bapak. Nanti mana nih wakilnya? Tempat. Dekat. Anak-anak di bawah. Sebentar Pak Yo. Ayo lagi sekarang. Office. Yang SMP. Dadah semuanya. Sip, sip. Oke, keren. Oke. Terus untuk mewujudkan tujuan dari demokrasi yaitu baru debat. Ini debat tuh bukan debat sekali debat kayak pakai debat yang pertama tuh debat tertutup. Sudah debat tertutup baru debat terbuka. Debat tertutup tuh pakai dari perwakilan ya. Dari perwakilan kelas 2 sama inti MPK sama OSIS yang disaksikan. Kalau debat terbuka mereka
sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demi mewujudkan tujuan dari demokrasi, yaitu pemerintahan dari siswa untuk siswa. Setidaknya dapat OSIS selama 2 periode. Ya, kalau di SMA 1 itu juga OSIS sebenarnya. Tahun kemarin kami OSIS itu boleh ketua ekskul itu boleh mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Tapi ujung-ujungnya yang jalan juga masih OSIS pula ya. Tidak ada ketua OSIS. Dan untuk tahun sekarang yang nyalon tuh boleh cewek. Terus dia harus mempunyai dari syarat dukungan MPK dan syarat independen tadi. Itu bakal dijelaskan lagi dulu. Nah, kalau di SMA 1 pemilihan ketua OSIS itu melalui MPK. Nah, di MPK itu melalui pemira. Sebelumnya ada yang tahu nggak pemira tadi apa? Pemilihan apa? Pemilihan raya. Nah, pemira itu merupakan salah satu praktek demokrasi di sekolah dalam memilih ketua dan wakil ketua OSIS secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, jadi kalian catat, kalian paham nggak aku itu pemira? Nah, kalau pemira tuh maksudnya tuh kalau KPU ya. Jadi sama MPK tuh MPR Sekolah. Di SMP 1 sebenarnya sudah diterapkan sistem demokrasi yaitu pencoblosan. Tapi apa sih bedanya sistem pencoblosan di SMA 1 dan di SMP 1? Nah, perbedaannya ini adalah pada syarat khususnya deh. Jadi, kalau di SMA 1 ada syarat khusus dalam mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Nah, dalam mencalonkan diri sebagai ketua OSIS harus ada 2 syarat. Kalau di SMP 1 kan cuma memberikan misi-misi, debat terbuka, dan lain-lain. Seperti yang kalian ketahui ya. Nah, sedangkan kalau di SMA 1 itu ada 2 sistem khusus. Seperti di negara, kita harus mendapatkan 20% suara dari MPK. Dan atau kalau kita tidak mendapatkan 20% suara dari MPK, kita harus mendapatkan 20% suara masyarakat atau siswa SMA Negeri 1 Pagarawan atau SMP Negeri 1 Pagarawan. Misalnya, ada 1000 siswa SMA Negeri 1 Pagarawan. Berarti orang yang akan mencalonkan diri menjadi ketua OSIS harus mendapatkan dukungan dari 200 siswa. Bagaimana mereka memberikan dukungan kepada calon ketua OSIS? Ada yang tahu nggak? Tadi udah dijelasin oleh Kakak Habibie. Oke, sepertinya saya sudah lupa ya. tersebut baru kalian bisa memenuhi persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS tadi. Nah, kalau independen tidak didukung, kalau MPK tidak didukung, cak mana? Mohon maaf, kalian nggak bisa ikut pemilihan ketua OSIS. Ya, kan sayang tuh misal kalian ikut ketua OSIS nggak ada yang dukung, sama aja bohong kan? Otomatis kan udah tahu kalau kalian bakal kalah. Nah, selanjutnya, tadi mungkin sebelum Kakak jelaskan di lapangan, Kak, misal didukung tuh cuma ada sepasang, cuma ada si Kos. Apakah dia yang akan langsung menang? Menang nggak kira-kira? Kalau cuma si Kok yang bakal nyalon, tapi saingan? Tidak. Kalau dia langsung menang, nggak ada yang namanya demokrasi deh. Nggak ada yang namanya pemilihan tadi. Jadi di SMA 1 kalau hanya ada satu orang yang mencalonkan diri, akan dibuat pasangan bayangan. Ditambahkan pasangan aja. Dan dipilih. Pasangan bayangan tadi itu maksudku ya, jangan tidak ya, untuk melengkapi loh. Biar pas, biar enak, biar ada yang dipilih dan dipilih, biar ada yang memilih dan dipilih. Nah, jadi
teknisnya. Teknis pemira di SMA 1 Pageralam. Pemira sudah mulai dilaksanakan sekitar 2010 sampai 2012, yang dimana sebelumnya sistem pemilihan ketua OSIS itu dengan sistem ditunjuk langsung. Maksudnya tuh ibaratnya tuh tidak lagi voting gitu. Kita tinggal cari email itu kau sama ini, email kau ketua sama ini. Nah itu tidak lagi deh. Soalnya kan kadang tuh deh, mungkin kita bisa milih ya, tapi kan mungkin pandangan orang lain juga nggak setuju kan. Itu kenapa di anak yang namanya voting dan pemilihan ini. Yang kedua, ada beberapa tahapan pemilihan ketua OSIS dan wakil dengan sistem pemilihan yang berbeda-beda. Ya dia tuh beda-beda, kadang tuh hampir sama sistemnya tuh beda kan. Karena tuh tahun belakang ini beda, karena tahun belakang itu tuh agak lebih beda gitu. Cuma tapi beda-beda itu cuma di cara pemilihan sama persyaratan baik itu, tapi tidak coba. MPK itu adalah majelis perwakilan kelas. Di setiap kelas itu dibimbing oleh 2 orang, satu laki-laki dan satu perempuan. Jadi sistem kerja tugas MPK ini adalah untuk melihat dan kinerja kepengurusan OSIS, yaitu organisasi di sekolah. Organisasi ini bukan tentang OSIS saja deh. MPK juga organisasi. Untuk MPK juga melakukan tugasnya, yaitu melihat setiap orang, yaitu anggota OSIS yang kinerja itu lemah atau tinggi akan dilihat oleh MPK. Kalau OSIS kinerjanya itu lemah, MPK bisa melapor ke pembina MPK, pembina OSIS, dan bisa memecatnya. Untuk pemecatan akan diselenggarakan dengan yang diselenggarakan pemecatan seperti yang sudah ditentukan oleh pembina OSIS.
Hubungan kegiatan minimal sore ini belum selesai. Mungkin ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Bapak Imam. Ditambah lagi mungkin ada tambahan dari Pak Herudin berkenaan dengan persiapan untuk Sabtu depan. Ini kan ada yang nanya kemarin, Pak, kapan bawa kardusnya lah persiapan. Jadi mungkin hari ini akan disampaikan oleh Bapak Imam. Ya, tolong didengar, tolong dicermati. Ya, apa yang telah disampaikan Pak Imam. Jadi sampai ke rumah nggak lagi nanya wali muridnya. Ya, Pak? Paham nggak? Oke, kalau sudah paham, baik, selanjutnya kami persilakan pada Pak Imam untuk menyampaikan persiapan untuk minggu depan atau sesuatu yang ingin disampaikan berhubungan dengan kegiatan hari ini. Terima kasih.